Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 366, Pemberontak. Medan perang pembasmi iblis. Mendengar nama itu, Luli merasa darahnya mendidih. Lu Feixue tidak banyak bicara. Meskipun demikian, Luli sudah membayangkannya, ras Wudu, ras Bulu, ras Barbar, dan ras Asmodean menyerbu dari segala sisi dan arah. Mereka ingin menduduki tanah besar yang kaya dan indah itu. Para pelopor umat manusia bertempur dalam pertempuran berdarah. Mereka gugur satu demi satu, tetapi mereka juga membantai para pejuang kuat dari keempat ras lainnya. Mereka adalah pahlawan yang melindungi tanah manusia yang indah itu. Saya pasti harus pergi ke sana jika saya punya kesempatan di masa depan. Luli berkata pada dirinya sendiri yang diikuti dengan senyum pahit. Dia berada di alam yang sangat rendah saat ini. Bahkan prajurit dari alam penguasa mulia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana, apalagi prajurit alam kolam jiwa. Berkultivasi, aku harus berkultivasi. Luli tidak berani membuang waktu lagi. Esensi darah sangatlah berharga. Setiap detik, setiap menit, mungkin akan semakin banyak yang terbuang sia-sia. Dia kembali ke kamarnya dan berkomitmen untuk berkultivasi secara tertutup pada jiwanya, yang merupakan fokus utama di alam kolam jiwa. Mengolah energi Suan pada tahap saat ini tidak sepenting itu. Terlebih lagi, mengolah energi Suan mudah dilakukan di keluarga Lu yang memiliki pelet yang lebih berharga daripada pelet Qian Phoenix. Esensi darah dalam tubuh Luli melonjak begitu ia mulai menggunakan metode kultivasi jiwa. Esensi darah menyerbu ke dalam kolam jiwanya dan memperkuatnya. Kultivasinya bergerak maju dengan kecepatan yang fantastis. Luli benar-benar dapat merasakan bahwa kolam jiwanya semakin membesar seiring berjalannya waktu. Jika bisa terus seperti ini dan jika esensi darah bisa dipertahankan pada kondisi saat ini, Luli yakin bahwa dalam waktu paling lama 1 bulan, ia bisa mencapai puncak alam kolam jiwa. Kemudian ia akan meminta lebih banyak bahan dari keluarga Lu sehingga ia bisa menembus alam roda takdir. Hari-hari berlalu dengan tenang. Lu Feixue juga menjalani kultivasi tertutup. Namun, dia tidak langsung mencoba memasuki alam penguasa mulia. Sudah cukup lama sejak dia berkultivasi sehingga dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk penyesuaian. Yu Huashen dan Ming Yu juga memulai kultivasi tertutup. Luli meminta pengawal lain di luar untuk menolak menerima tamu. Dia tidak akan bertemu siapapun dan dia ingin fokus pada kultivasi untuk beberapa waktu. Semua masalah yang disebabkan oleh Luli sejak dia datang ke sini mereda seiring dengan kultivasinya yang rendah hati. Patriark 8 tahu bahwa Luli sedang berkultivasi sehingga dia tidak akan datang dan mengganggu Luli. Bagaimanapun, esensi darah sangat berharga. Semakin banyak yang bisa diserap Luli, semakin baik. Lulin dan Lu Hongyu pernah datang untuk menemui Luli, tetapi dia tidak keluar dari kultivasinya untuk menemui mereka. Mereka kembali. Siang hari setelah lebih dari 12 hari, sebuah kapal berlapis besi datang menerobos udara dari selatan. Kapal itu tidak berhenti di luar kota dan langsung masuk. Tidak ada seorang pun di dinding yang menghentikan kapal. Ada huruf Lu yang besar dan tebal yang tertulis di kapal berlapis besi yang berwarna emas. Keluarga Lu hanya memiliki 2 dari itu dan keduanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh penting untuk dibawa. Wus gelombang. Puluhan prajurit kuat terbang keluar dari Mystic Armor City dan Mystic Armor Mountain, menunggu kapal berlapis besi mendarat di gunung. Mereka semua membungkuk dan berkata, "Kepala keluarga." Luli terkejut mendengar teriakan itu. Matanya berkedip saat mendengar kata-kata, "Kepala keluarga." Dia terbang keluar dan melihat ke halaman. Kapal berlapis besi telah disingkirkan. Seorang lelaki tua berjubah elegan terbang turun bersama 2 tuan muda dan beberapa prajurit lainnya. Mereka langsung masuk ke aula leluhur. Yu Huashen, Ming Yu, dan Lu Feixue juga keluar karena mereka semua terkejut. Luli bertanya kepada Lu Feixue begitu dia melihatnya, "Kepala keluarga." "Siapa dia?" Lu Feixue menjawab, "Siapa lagi kalau bukan kakak laki-laki kakekmu?" "Kupikir itu pasti kakekku." Luli masih bingung. "Kakekmu adalah kepala keluarga." Lu Feixue menjelaskan dengan suara pelan, "Kakekmu dalam bahaya. Sebuah negara tidak dapat bertahan hidup sehari tanpa seorang raja, dan sebuah keluarga tidak dapat hidup tanpa seorang kepala keluarga. Namun, karena kakekmu masih hidup dan statusnya tidak dapat dipublikasikan, kakak laki-laki kakekmu hanya dapat menyebut dirinya sebagai kepala keluarga. Jika dia menyebut dirinya kepala keluarga, kebenaran akan terbongkar. Dunia luar akan menduga bahwa ada yang salah dengan kakekmu. Kami telah mengklaim bahwa kakekmu sedang mencoba mencapai alam yang lebih tinggi, dan kakak laki-laki kakekmu adalah kepala keluarga yang bertugas menangani masalah keluarga Lu." "Oh, begitu." Luli agak kecewa. Dia sangat senang tadi. Ketika mendengar kata-kata kepala keluarga, dia pikir kakeknya sudah keluar. Luli teringat kedua tuan muda itu dan bertanya, "Mengapa kakak laki-laki kakekku bersama Lu Xuan dan Luni? Apa yang sedang mereka lakukan?" "Aku tidak tahu." Lu Feixue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, "Luli, akhir-akhir ini kamu harus bertindak hati-hati. Jangan keluar. Baik Lu Xuan maupun Luni bukanlah orang baik. Mereka pasti akan mencari masalah denganmu jika kamu keluar."
Para tetua tidak akan keberatan dengan sedikit pertikaian dan persaingan di antara generasi muda selama tidak ada yang terbunuh. Lulin juga pernah menyinggung hal ini sebelumnya. Luli bertanya dengan bingung, kenapa tidak? Apakah mereka hanya duduk di sana dan melihat para murid bertengkar? Saya pikir itu akan buruk bagi keluarga dan kekompakan. Ini bukan khusus untuk keluarga Lu. Semua keluarga besar itu sama saja. Lu Feixue berkata sambil tersenyum paksa, ada terlalu banyak murid muda dalam keluarga besar. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan ingin bersaing satu sama lain. Sejauh menyangkut para tetua lainnya, jika Anda ingin menjadi luar biasa, Anda harus mengalahkan rekan-rekan Anda. Jika Anda bahkan tidak dapat mengalahkan rekan-rekan Anda, bagaimana Anda dapat naik pangkat dan meyakinkan orang lain? Jika Anda bahkan tidak dapat mengalahkan murid-murid keluarga lainnya, bagaimana Anda dapat bersaing dengan murid-murid muda berbakat lainnya dari keluarga lain? Bagaimana Anda dapat memenangkan kemuliaan bagi keluarga? Itu masuk akal. Luli menyentuh hidungnya, tetapi dia tidak suka bersaing dengan teman-temannya. Mereka seharusnya keluarga tetapi mereka bertingkah seperti musuh. Apa asyiknya? Jika dia harus mengalahkan sepupunya untuk bangkit, dia lebih suka tidak melakukannya. Saya akan kembali berkultivasi sekarang. Luli telah berkultivasi selama hampir setengah bulan. Dia hampir mencapai tahap akhir alam kolam jiwa sekarang. Bukanlah kepentingannya untuk membuat keributan besar sekarang. Dia lebih suka tinggal di pavilion naga yang bangkit untuk berkultivasi. Itu akan membuat dunia lebih tenang juga. Wus gelombang. Luli ingin ketenangan, tetapi keadaan tidak mendukungnya. Seorang pengawal berjalan mendekat. Ia melapor setelah memasuki pavilion naga yang bangkit. Tuan Muda Li, tuan keluarga kami ingin bertemu dengan Anda. Yu Huashen dan Ming Yu mulai gugup. Lu Feixue berpikir sejenak sambil mengerutkan kening dan berbisik kepada Luli, Luli, jaga sikapmu. Jangan membantah saat kau bertemu dengannya. Dia sekarang adalah kepala keluarga dan dia mengendalikan keluarga Lu. Semua murid keluarga Lu harus mendengarkannya. Jika kau menyinggung perasaannya, kita akan dikeluarkan dari Gunung Mystic Armor. Benar. Melihat Lu Feixue, Luli memutuskan untuk bertindak hati-hati. Kakak laki-laki kakeknya yang bertanggung jawab sekarang, bukan para leluhur itu. Jika dia membuat marah kepala keluarga, mungkin itu tidak masalah baginya. Namun, Lu Feixue baru saja tenang. Jika dia dikeluarkan dari Gunung Mystic Armor, kemana dia bisa pergi? Luli berjalan menuju aula leluhur, mengikuti pengawal itu. Dia melihat banyak prajurit kuat yang aneh di halaman. Ada 20 atau 30 dari mereka menunggu di halaman. Beberapa dari mereka berada di alam berdaulat manusia. Mereka pasti leluhur dari klan eksternal. Tuan Muda Li, silakan tunggu di luar. Nanti, tuan keluarga kami akan memanggil Anda masuk. Seorang diaken dari kerajaan mulia melihat Luli dan dia menghampirinya. Luli menyentuh hidungnya. Dia harus menunggu di sudut halaman. Banyak orang memandang Luli dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang mendekatinya untuk bertanya. Ada orang-orang yang dibawa ke aula leluhur sesekali dan ada juga yang keluar. Namun, tidak ada yang memanggil Luli. Dia tidak punya pilihan lain selain menunggu di luar dalam diam. Dia berdiri di sana. Dia berdiri di sana sepanjang sore. Hari mulai gelap, tetapi tetap saja tidak ada yang memintanya masuk. Wajah Luli semakin muram, tetapi dia menahan diri dan menunggu dalam diam. Orang-orang datang dan pergi. Ada beberapa patriark dari klan eksternal yang datang tetapi Luli tidak diminta masuk. 2 jam kemudian, hari sudah benar-benar gelap. Luli tidak sanggup lagi melanjutkannya. Ia menangkupkan tinjunya ke diaken itu dan berkata, sudah malam. Aku mengantuk dan akan kembali untuk tidur siang. Aku akan datang dan menemui kepala keluarga nanti. Setelah berkata demikian, Luli melangkah keluar dan menghilang dalam kegelapan. Masih ada beberapa diaken dan patriark klan eksternal di halaman. Mereka terkejut menyaksikan ini. Pemuda itu memberontak seperti yang mereka dengar dalam cerita. Bab 367, tidak beradab. Di dalam aula leluhur, kepala keluarga saat ini, Lu Zengtan, tengah mengadakan pertemuan dengan para leluhur klan eksternal dan mendengarkan laporan mengenai pekerjaan mereka baru-baru ini. Lu Zengtan sedang pergi untuk sementara waktu. Sebagai kepala keluarga, dia pasti mengerti situasi keluarga. Keluarga Lu kaya raya. Seluruh bagian timur Central Plains berada di bawah pengaruh keluarga Lu, di mana terdapat banyak lobi, tanah berharga, dan pertanian. Keluarga Lu yang ditutup hanya berarti bahwa pengikut keluarga Lu tidak bisa keluar, bukan berarti keluarga Lu telah mengabaikan kepentingan mereka. Tepat pada saat ini, seorang diaken urusan internal tiba-tiba masuk dan berbisik kepada Lu Zengtan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah keluarga di sini. Sampaikan masalahmu secara terbuka. Tidak perlu disembunyikan. Lu Zengtan sebenarnya tidak tampak tua. Pipinya kemerahan dan wajahnya tampan, meskipun rambutnya agak beruban. Matanya besar dan wajahnya tegas. Setiap gerakannya menunjukkan kekuasaan. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang merasa tertekan dan takut untuk melihatnya secara langsung. Diaken itu harus melapor karena Lu Zengtan berkata demikian, Tuan Muda Li baru saja pergi. Dia berkata,
Dia mengantuk, dan dia akan beristirahat dan akan kembali menemui Anda di masa mendatang. Apa? Kata-kata diakan itu membuat aula bergemuruh dengan suara riuh. Ada banyak orang di sini. Semua patriark, kecuali kepala patriark yang sedang berkultivasi, ada di sini. Lu Xuan dan Luni berdiri di belakang Lu Fenghuo. Lebih dari selusin orang itu berasal dari klan eksternal. Ada beberapa diaken penting di sini juga. Secara keseluruhan, ada 20 atau 30 orang di sini. Beraninya Luli pergi begitu saja saat Lu Zengtan ingin menemuinya. Dia menentang kepala keluarga. Jika semua orang seperti ini, maka Lu Zengtan tidak perlu melanjutkan perannya. Bagaimana dia bisa memerintah keluarga jika dia bahkan tidak bisa memerintah anggota keluarga? Bajingan itu, Lu Fenghuo sangat marah. Lu Zengtan adalah ayahnya. Tidak menghormati Lu Zengtan lebih buruk daripada menamparkan wajahnya. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kemarilah dan tangkap Luli. Masukkan dia ke penjara dan tunggu vonis kami." Terakhir kali, karena Patriark Agung melindungi Luli, Lu Fenghuo tidak punya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang, Lu Zengtan sudah kembali tetapi Luli masih begitu sombong. Mereka harus memberi Luli pelajaran. Kalau tidak, mereka akan kesulitan mengendalikan keluarga Lu mulai sekarang. Patriark 8 dan Patriark 4 saling memandang dengan senyum masam. Luli benar-benar berandal sehingga dia membuat masalah lagi. Dia harus bersikap buruk tepat saat Lu Zengtan kembali. Sekelompok prajurit datang dari luar. Mereka semua menoleh ke arah Lu Zengtan setelah mendengar perkataan Lu Fenghuo. Di sisi lain, Lu Zengtan tidak tampak tidak senang. Ia membelai jenggotnya sambil tersenyum dan berkata, dia masih anak-anak. "Fenghuo, apa yang kau teriakkan? Aku sudah mendengar beberapa cerita tentang Luli. Ia baru saja kembali, jadi kurasa wajar saja jika ia tidak terbiasa dengan peraturan kita. Kita bisa meluangkan waktu untuk mengajarinya. Tuan keluarga, Anda bijaksana." Patriark 8 dan Patriark 4 berdiri dan membungkuk. Mereka hanya bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan. Karena Lu Zengtan berkata demikian, mereka sangat gembira. Semua kepala keluarga dari klan eksternal mengangguk. Ini adalah kepala keluarga yang berpikiran terbuka. Luli adalah putra Lu Renhuang dan kepala keluarga masih hidup. Lu Fenghuo mendengus dan berkata, Luli tidak bisa memberikan satupun bukti dan dia tidak memiliki garis keturunan King Kong. Kita belum memastikan bahwa dia adalah putra Lu Renhuang. Dia sudah sangat sombong. Bukankah dia akan menjadi sombong jika kita memastikan identitasnya? Lu Zengtan melambaikan tangannya dan berkata, Paman Lima sudah mengatakannya. Dia adalah murid keluarga Lu. Dia pasti setidaknya sama berbakatnya dengan Lu Renhuang jika dia bisa mengalahkan Qi Wenze sebagai seorang pendekar alam kolam jiwa, terlepas dari apakah dia adalah putra Lu Renhuang atau bukan. Murid yang berbakat biasanya sombong dan suka memberontak. Mereka tidak peduli dengan aturan. Ini bukan masalah. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan akhir-akhir ini. Tetapi nanti saat aku bertemu dengannya secara langsung, aku akan mengajarinya. Akan baik bagi keluarga kita jika dia bisa berkembang. Tentu, Lu Fenghuo tidak dapat menahan amarahnya setelah Lu Zengtan berkata demikian. Beberapa kepala suku saling memandang. Mereka tidak bodoh dan mereka semua dapat membaca maksud tersirat. Ada hal lain yang lebih penting dari apa yang dikatakan Lu Zengtan. Tidak diragukan lagi bahwa Luli adalah murid keluarga Lu. Luli berbakat, dan itu sudah pasti. Namun Lu Zengtan tidak yakin bahwa Luli adalah putra Lu Renhuang. Lu Zengtan juga mengatakan Luli tidak peduli dengan aturan dan bahwa ia akan mengajari Luli secara langsung. Itu adalah tanda yang jelas, ia tidak menyukai Luli. Ia juga tidak akan menyukai kepala keluarga manapun yang dekat dengan Luli. Pemimpin suatu keluarga sesungguhnya cukup mirip dengan raja suatu negara, terutama untuk keluarga seperti ini, penguasa dataran tengah bagian timur. Lu Zhengyang adalah kepala keluarga yang berarti bahwa ia secara praktis adalah raja dari Central Plains bagian timur. Ia telah digantikan oleh Lu Zengtan yang memberitahu orang lain dengan cara halus bahwa mereka harus memilih pihak dengan cerdik. Jika tidak, ia tidak akan bahagia. Manusia tak beradab, Lu Xuan berkata dengan suara pelan. Dia dan Luni memiliki penampilan seperti Lu Fenghuo. Mereka tampan dan memiliki sopan santun yang mengagumkan. Tidak banyak yang terlihat di wajah mereka. Mereka berdiri di belakang Lu Fenghuo dengan tenang. Mereka hanya saling memandang dan menunjukkan senyum dingin setelah Lu Zengtan mengatakan apa yang dikatakannya. Dugaan Luli dan Lulin benar. Lu Xuan dan Luni tidak menyukai Luli. Mereka tidak berpikiran sempit. Tetapi mereka bahkan tidak bisa disebut orang jahat meskipun mereka memperlakukan Luli dengan buruk. Itu semua tentang kepentingan. Kepulangan Luli tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Mereka tidak hanya percaya bahwa Luli adalah putra Lu Renhuang, tetapi mereka juga yakin. Mereka punya teori, Luli dipulangkan oleh Lu Renhuang terlebih dahulu untuk membuat pengaturan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Luli bisa begitu berani? Saat mereka tidak berkuasa, mereka tidak tahu betapa nikmatnya. Namun, sekarang Lu Fenghuo dan kedua putranya telah merasakan manisnya kekuasaan. Dengan semua sumber daya yang dimiliki keluarga, Lu Fenghuo dan kedua putranya
Lu Xuan dan Lu Ni dapat memiliki semua yang mereka inginkan dan semua harta akan menjadi milik mereka. Ketika Lu Xuan dan Lu Ni pergi bersama Lu Zengtan, keluarga-keluarga di luar menyambut mereka berdua seolah-olah mereka adalah cucu-cucu terhormat dari tuan keluarga Lu. Banyak wanita muda bahkan rela mengabdikan diri di ranjang mereka. Lu Zengtan telah berdiri di bawah bayang-bayang Lu Zhengyang. Semua orang dan segala hal adalah tentang Lu Zhengyang, tetapi tidak ada yang akan memandang Lu Zengtan lagi meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sama. Namun, patriark keluarga disebut demikian karena suatu alasan. Seorang patriark keluarga tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarga Lu. Karena itu, perselisihan semacam itu tidak dapat diselesaikan. Lu Zengtan telah menjelaskan dirinya sendiri. Dia ingin memberi pelajaran kepada Lu Li. Pada saat yang sama, dia ingin meyakinkan orang-orang dan memperingatkan semua pemimpin lainnya bahwa dialah yang memegang kendali. Mengambil sisi yang salah akan mengakibatkan konsekuensi yang serius. Patriark 8 dan Patriark 4 saling memandang dengan muram. Jika mereka terus bersikap hangat kepada Lu Li, mereka mungkin akan ditekan oleh Lu Zengtan dan mereka mungkin kehilangan status mereka sebagai patriark. Kalau patriark keluarga bisa bangun, semuanya bisa diubah. Sayang sekali, Patriark 8 mendesah. Dalam waktu 10 tahun, situasi di keluarga Lu telah berubah. Keluarga Lu kini berbeda. Tidak ada yang bisa diubah kembali kecuali Lu Zhengyang bangun. Bahkan Lu Renhuang tidak bisa melakukan apapun jika dia kembali, apalagi Lu Li. Benar sekali, informasi yang diperoleh Lu Feixue benar. Lu Zhengyang memang pergi ke tanah Fudu Selatan. Dia terluka parah dan dilukai oleh sejenis Fudu yang mengerikan. Dia telah tertidur selama 10 tahun. Banyak patriark, termasuk Patriark 8 dan Patriark 4, telah kehilangan harapan agar Lu Zhengyang bangun. Keluarga Lu memikirkan banyak cara dan menggunakan banyak harta, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya lebih baik. Lu Zhengyang adalah seorang pejuang yang kuat. Jika dia tidak bisa bangun setelah 10 tahun, mungkin dia akan tidur sepanjang hidupnya. Bab 368, Keheningan Aneh. Lu Li tidak tahu apa yang terjadi kemudian, dia juga tidak peduli. Ia dipengaruhi oleh Lu Ling. Jika orang lain memperlakukannya dengan baik, ia akan membalas budi. Ia akan membayar kembali orang yang telah berutang budi padanya, tetapi ia akan melawan siapapun yang berani membuat masalah baginya. Awalnya, karena Lu Feixue, dia menelan penghinaan itu sepanjang sore. Namun, Lu Zengtan sama sekali tidak memedulikannya. Lu Li dapat merasakan bahwa Lu Zengtan melakukan ini dengan sengaja. Lu Zengtan mencoba membangun otoritasnya dengan mempermalukan Lu Li atau menunggu untuk memberi pelajaran kepada Lu Li setelah dia merasa sangat marah. Lu Li bukanlah orang yang lembut. Dia tidak ingin mengkhawatirkan banyak hal sekarang. Dia langsung kembali ke pavilion naga yang bangkit dan memutuskan bahwa dia akan menerima nasibnya jika Lu Zengtan benar-benar ingin mempersulit hidupnya. Tentu saja, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah kembali ke pavilion naga yang bangkit. Ketika Lu Feixue bertanya, Lu Li hanya berkata bahwa Lu Zengtan terlalu sibuk untuk menemuinya dan sebaiknya dia kembali berkultivasi terlebih dahulu. Lu Li pergi ke kamarnya dan tidur nyenyak. Dia tidak memikirkan apapun. Keesokan paginya, setelah sarapan dengan Lu Feixue, dia kembali berkultivasi lagi. Dia berpikir bahwa dia harus melanjutkan kultivasi tertutup dan dia hanya akan keluar jika Lu Zengtan membuat masalah baginya. Dia pikir dia harus mengambil tindakan sesuai dengan situasi sebenarnya. Tetapi dia terkejut, Lu Zengtan tidak mengirim seseorang ke sana. Selama 3 hari, keadaan damai dan tenang. Lu Xuan dan Lu Ni juga tidak mencoba untuk berkelahi dengan Lu Li. Lu Li keluar dari kultivasinya. Dia bertanya kepada para pengawal dan memastikan tidak ada seorang pun di sana untuknya. Dia kembali berkultivasi setelah berpikir sejenak. Ia telah berkultivasi dengan sangat cepat. Ia merasa seolah-olah saripati darahnya tidak ada habisnya. Ia membuat kemajuan pesat yang membuatnya bersemangat. Ia menghargai kesempatan itu dan berharap dapat berkultivasi selama 24 jam sehari. Selama beberapa hari berikutnya, suasana juga tenang. Bahkan Patriark 4 dan Patriark 8 dapat memahami alasannya, belum lagi Lu Li dan Lu Feixue. Lu Zengtan tidak membuat hidup Lu Li lebih sulit. Bahkan Lu Xuan dan Lu Ni yang suka membuat masalah tidak bereaksi apapun. Lu Xuan dan Lu Ni sekarang adalah tuan muda tingkat atas dari keluarga Lu, dengan status yang lebih tinggi daripada Lu Lin dan Lu Hongyu. Kedua bersaudara itu biasanya sangat sombong dan angkuh terhadap keluarga Lu dan kota Mystic Armor. Mengapa mereka bersikap begitu toleran terhadap Lu Li yang menantang status mereka? Setelah Lu Xuan dan Lu Ni kembali, mereka pergi berkultivasi secara tertutup. Mereka pergi ke salah satu ruang kultivasi terbaik di keluarga. Tampaknya perjalanan mereka bermanfaat dan mereka ingin mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Banyak anggota keluarga merasa lega karena mereka berdua tidak membuat masalah. Karena Lu Li juga sedang berkultivasi, tidak ada alasan untuk konflik. Lu Zengtan pergi setelah tinggal di Gunung Mystic Armor selama beberapa hari. Dia pergi untuk memeriksa bisnis dan properti mereka. Dia telah lama pergi sehingga wajar saja jika dia ingin memeriksa properti mereka setelah dia kembali.
Kota Mystic Armor menjadi tenang. Luli melupakan semua masalah itu setelah dia berkultivasi selama beberapa hari. Selain mengobrol dan makan malam dengan Lu Feixue, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Setengah bulan berlalu, Patriark 8 dan yang lainnya merasa lega. Tampaknya Lu Zengtan memberikan perintah yang membuat Lu Fenghou, Lu Liantian, Lu Xuan dan Lu Ni tidak berani membuat keributan. Itu adalah situasi terbaik bagi Patriark 8 dan Patriark 4. Orang-orang dari Istana Singa Biru seharusnya berada di dataran biru saat ini. Selama Luling dapat dibawa kembali, identitas Luli akan dipastikan. Keberadaan Lu Renghuang juga dapat diketahui. Meski begitu, Patriark 8 dan yang lainnya tahu betul bahwa kembalinya Lu Renghuang tidak akan mengubah apapun. Namun, mereka masih mendambakan kembalinya Patriark keluarga masa depan mereka. Sudah 20 tahun berlalu. Bagaimana jika Lu Renghuang telah mencapai alam abadi bumi? 18 hari segera berlalu. Saat fajar menyingsing, Luli membuka matanya. Matanya dipenuhi kelegaan dan kegembiraan. Tidak banyak esensi darah yang tersisa di tubuhnya. Kecepatan esensi darah yang mengalir keluar melambat. Untungnya, Luli telah mencapai puncak alam kolam jiwa. Hanya ada sedikit celah antara puncak alam kolam jiwa dan alam roda takdir. Luli berbakat. Keluarga Lu memiliki cukup banyak ramuan tingkat atas. Bahkan jika keluarga Lu tidak memberinya, ia memiliki buah ular surga. Mencapai alam roda takdir adalah hal yang pasti. Kolam jiwanya berkali-kali lebih besar dengan energi Suan yang melimpah dan mendalam. Energi Suan yang cair menunjukkan kecenderungan untuk menjadi padat. Ini adalah tanda puncak alam kolam jiwa tanpa diragukan lagi. Luli sangat gembira. Ia siap untuk keluar dari kultivasinya sekarang. Ia bangkit dan melihat si putih kecil di sudut. Si putih kecil melompat ke depan dengan gembira dan melompat ke pelukan Luli. Luli melemparkan beberapa kristal jiwa kepada si putih kecil, tetapi dia tidak memakannya. Dia tampak seperti sedang mengeluh. Luli menepuk kepala si putih kecil dengan sayang dan dia tahu bahwa si putih kecil sedang bosan. Little White terlahir sebagai makhluk yang gelisah. Di gurun utara, ia memiliki banyak tempat untuk dikunjungi. Namun di Gunung Mystic Armor, Luli tidak dapat membiarkannya berkeliaran. Little White, bertahanlah di sana. Aku akan mengajakmu berkeliling nanti. Luli menghela napas. Dia tidak punya pilihan lain. Pertama-tama, dia harus berkultivasi. Kedua, keluarga Lu ditutup. Dia tidak bisa pergi tanpa alasan. Keluarganya tidak akan memberi izin. Dia berjalan keluar bersama Little White. Alih-alih berkultivasi, Lu Feixue duduk sendirian, linglung. Langkah kaki Luli membuatnya terkejut. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Luli, kamu sudah keluar." "Ya, aku telah mencapai puncak alam kolam jiwa." Luli menyeringai. "Itu bagus." Lu Feixue mengangguk, tetapi dia tidak terkejut. Pertama-tama, Luli adalah putra Lu Renghuang, jadi dia pasti berbakat. Selain itu, Luli telah menyerap seluruh kolam esensi darah. Luli mungkin tidak begitu jelas tentang nilai esensi darah, tetapi dia tahu. Melihat Lu Feixue tidak berkultivasi, Luli bertanya dengan khawatir, "Bibi, mengapa kamu tidak berkultivasi ke alam penguasa mulia? Apakah ada masalah?" "Jangan terburu-buru." Lu Feixue menjawab sambil tersenyum, "Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku berkultivasi. Ditambah lagi, kondisi fisikku agak lemah. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan memulihkan tubuhku ke kondisi optimal. Jika aku memulainya sekarang, aku akan membuang-buang sumber daya kita." "Oh, aku mengerti." Luli mulai berbicara jujur. Setelah berpikir sejenak, ia mengajukan pertanyaan lain, "Apakah ada yang terjadi di keluarga kita saat ini?" "Tidak." Lu Feixue mengerutkan kening dan menjawab, "Kepala keluarga sedang keluar untuk melakukan inspeksi." Lu Xuan dan Lu Ni sama-sama berkultivasi secara tertutup. Tidak ada yang terjadi dengan Patriark kedua atau ketiga. Lu Zengtan sedang pergi? Mata Luli berkedip. Ia langsung berdiri dan berkata, "Aku akan meminta bahan-bahan untuk alam roda takdir dari Patriark 8. Sebaiknya Lu Zengtan tidak ada di sana. Aku akan pergi sekarang, Bibi. Jaga sikapmu. Dia adalah kakak laki-laki kakekmu. Kau tidak boleh memanggil namanya." Lu Feixue menatap Luli, tetapi dia menyeringai saat Luli keluar dengan tergesa-gesa. Kemudian ekspresinya menjadi lebih rumit. Di matanya, ada kesedihan yang tak berkesudahan. Luli melangkah keluar dengan langkah lebar dan bergegas menuju aula leluhur. Alih-alih membiarkan seseorang melapor sekaligus, ia bertanya kepada para pengawal sambil tersenyum, "Siapa saja yang ada di sana?" Para pengawal itu tahu bahwa Luli tidak punya niat baik berdasarkan tindakannya. Tentu saja, mereka tidak punya keberanian untuk mengatakannya dengan lantang. Salah satu dari mereka menjawab, "Baik, Patriark 8 dan Patriark 4 ada di sana." Luli tersenyum lebar dan berkata, "Oke, bagus. Pergi dan beritahu mereka bahwa aku punya kabar baik." Pengawal itu masuk untuk melapor dan kemudian membawa Luli masuk. Luli membungkuk hormat kepada Patriark 8 dan Patriark 4 dan berkata,
salam, Patriark 4, Patriark 8. Kedua patriark itu saling memandang. Entah mengapa, mereka merasa ada yang tidak beres. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika Luli bertindak dengan penuh rasa hormat. Patriark 8 bertanya, kabar baik apa? Aku akan menamparmu jika kau berbohong kepada kami. Bagus, Luli mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, aku telah bekerja keras berkultivasi siang dan malam. Dalam waktu sebulan, aku telah mencapai puncak alam kolam jiwa dari tahap awal. Bukankah ini luar biasa? Kedua leluhur itu memutar mata mereka. Luli telah menyerap seluruh kolam esensi darah. Kemajuan kultivasinya diharapkan oleh mereka. Kabar baik macam apa ini? Melihat bahwa keduanya tidak bereaksi, Luli melanjutkan dengan cengiran, para leluhur, melihat bahwa aku sangat tekun, apakah menurut kalian aku harus diberi hadiah? Aku dapat mengambil beberapa ramuan tingkat atas, beberapa senjata dan baju zirah kelas suci dan beberapa bahan mistik agar aku dapat mencapai alam roda takdir, seperti buah ular surga dan rumput naga yang meningkat. Enyah. Patriark 4 dan Patriark 8 berteriak marah pada Luli secara bersamaan. Bab 369, membuat roda takdir. Semua keluarga memiliki aturan terkait dengan material mistik. Bahkan seorang patriark keluarga di masa depan tidak dapat memiliki semuanya sesuai keinginannya. Jika tidak, para pengikut lainnya tidak akan merasa adil dan itu akan memengaruhi kekompakan dalam sebuah keluarga. Tentu saja, jika seorang ketua keluarga masa depan sangat berbakat, murid-murid yang lain tidak akan keberatan jika keluarga lebih memihak ketua keluarga masa depan itu. Lu Renhuang adalah contoh kasusnya. Bagaimanapun, akan lebih baik bagi keluarga Lu jika Lu Renhuang bisa lebih berkuasa. Meski begitu, status Luli dan Lu Renhuang sangat berbeda. Luli bahkan berada di bawah Lu Xuan dan Lu Ni. Terlebih lagi, Lu Zengtan adalah orang yang berkuasa saat ini. Beraninya Patriark 4 dan Patriark 8 memberikan Luli beberapa material mistik dan harta karun lainnya. Oleh karena itu, pada akhirnya, Luli hanya mendapat satu bagian material mistis karena mencapai alam roda takdir. Ada juga buah ular surga di dalamnya. Sebenarnya, mendistribusikan material mistis semacam ini seharusnya disetujui oleh Lu Zengtan terlebih dahulu. Namun, mengingat identitas khusus Luli dan bakatnya, kedua patriark mengambil inisiatif dan membuat keputusan. Lu Zengtan seharusnya baik-baik saja dengan mereka yang memberikan sejumlah kecil sumber daya. Luli langsung pergi setelah mendapatkan material mistis karena takut Lu Zengtan akan kembali. Dia juga mendapatkan salinan metode rahasia untuk mencapai alam roda takdir. Dengan itu dan buah ular surga, prosesnya akan jauh lebih mudah. Sebenarnya, di dalam album Panglima Perang Keluarga Lu, ada cara yang lebih baik, namun belum dipastikan kalau Luli adalah putra Lu Renhuang, jadi kecil kemungkinan kedua leluhur itu akan memberinya bagian lain dari album Panglima Perang. Kembali ke Paviliun Naga yang bangkit, Luli mencari Yu Huashan dan Ming Yu untuk berkonsultasi tentang pengalaman mereka dalam mencapai alam roda takdir. Ia masuk ke kamarnya setelah mengobrol sebentar dengan Lu Feixue. Alam Xuanwu, alam laut roh, dan alam kolam jiwa sedang membangun fondasi. Alam roda takdir sangat berbeda dari 3 alam sebelumnya. Kultivasi Wudao dapat mengubah nasib seseorang. Mencapai alam roda takdir merupakan upaya untuk mengubah takdir. Satu roda takdir mewakili 500 tahun. Selain itu, ketika seorang prajurit memiliki roda takdir, prajurit tersebut dapat terbang, yang akan mengubah kemampuan bertarung secara substansial. Dapat dikatakan bahwa 3 alam pertama adalah masa kanak-kanak, dan seorang prajurit akan melangkah ke tahap pertumbuhan setelah mencapai alam roda takdir. Kemudian seorang prajurit akan berada di tahap pemuda ketika melangkah ke alam abadi dan alam bangsawan. Puncak kehidupan adalah di alam berdaulat manusia ketika seorang prajurit akan mengalami peningkatan besar lainnya. Luli tidak berpikir untuk mencapai alam tersebut saat ini. Ia mulai berkonsentrasi mempelajari metode rahasia untuk membuat roda takdir begitu ia kembali ke kamarnya. Ia tidak sabar. Luling mungkin akan kembali dalam waktu dekat dan ia ingin menyambutnya dengan kejutan. Secara teori, membuat roda takdir tidaklah sesulit itu. Namun, saat roda takdir membeku, proses pembuatannya bisa menjadi rumit dan roda takdir bisa hancur. Ada sebuah cerita rakyat, roda takdir bagaikan lingkaran pertumbuhan pada pohon. Semakin lama pohon itu hidup, semakin banyak lingkaran pertumbuhan yang ada. Orang-orang juga memiliki lingkaran pertumbuhan, tetapi lingkaran itu tersembunyi dan tidak terlihat. Oleh karena itu, para leluhur menemukan cara untuk menambah jumlah lingkaran pertumbuhan manusia agar dapat hidup lebih lama. Seperti pohon yang hanya memiliki 10 lingkaran pertumbuhan, kemudian 100 lingkaran pertumbuhan lainnya diukir di pohon tersebut terlebih dahulu, yang berarti secara teori, pohon tersebut dapat hidup selama 100 tahun. Tentu saja, ini hanya sebuah cerita. Itu adalah metafora yang kasar dan tidak akurat. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk membangun sumber kehidupan dalam tubuh seseorang dengan menggunakan banyak bahan berharga. Sumber kehidupan tersebut dapat meningkatkan mekanisme fisik manusia dan memperpanjang proses penuaan, sehingga manusia dapat menjadi muda dan lebih bersemangat. Sumber kehidupan adalah roda takdir. Membangun roda takdir itu sulit.
Material mistik yang dibutuhkan telah diuji dan disempurnakan oleh para leluhur setelah ribuan bahkan jutaan kali percobaan. Membuat roda takdir tidaklah semudah membuat sesuatu dan menaruhnya di dalam tubuh. Roda takdir tidak hanya harus benar-benar selaras dengan tubuh, tetapi juga harus sepenuhnya menyatu agar menjadi bagian dari tubuh. Ada 3 langkah dalam membuat roda takdir. Yang pertama adalah mengeluarkan kotoran dari tubuh untuk menjadikannya semurni selembar kertas putih yang akan memfasilitasi integrasi roda takdir. Langkah kedua adalah membuat roda takdir menggunakan energi Swan yang mendalam di laut roh dan banyak material berharga. Yang ketiga adalah yang paling penting, mengintegrasikan roda takdir dan membuatnya selaras dengan tubuh secara sempurna. Jika tidak, roda takdir tidak akan menjadi bagian dari tubuh dan bisa hancur kapan saja. Disinilah buah ular surga berperan. Si Bungkuk Tian pernah mencoba lebih dari 80 kali tetapi gagal mencapai alam roda takdir. Hal itu disebabkan oleh fakta bahwa ia sudah tua. Fungsi tubuhnya sudah menua. Mengingat fakta bahwa ia telah gagal berkali-kali, integrasi tidak dapat dicapai. Ia baru bisa melakukannya setelah Ye Cha memberinya buah ular surga. Luli menghafal seluruh metode rahasia pembuatan roda takdir setelah lebih dari setengah hari. Dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia pergi makan malam dengan Lu Feixue dan bermain Go bersamanya. Kemudian dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah mengobrol sebentar. Ia tidur nyenyak. Tubuh dan jiwanya dalam kondisi optimal. Pada hari kedua, ia memulai usahanya. Dia mengeluarkan 3 butir pelet dan menelannya. Butiran-butiran itu dimaksudkan untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh. Prosesnya sangat menyakitkan, karena kotoran-kotoran itu dipaksa keluar. Seperti yang dia harapkan, hanya dalam waktu 1 batang dupa saja, Luli merasa tubuhnya terbakar. Kulitnya memerah dan dia merasa seperti sedang dipanggang dalam oven. Sebenarnya, mengeluarkan kotoran tidak jauh berbeda dengan dipanggang. Ketika Luli mengonsumsi pelet pemurnian tubuh di masa lalu, ia mengalami efek yang sama. Seni pembuatan besi adalah dengan membakar besi sehingga unsur-unsur yang tidak murni dapat dikeluarkan. Sangat panas. Tak lama kemudian, Luli menyadari bahwa cuaca semakin panas. Kulitnya terasa panas. Napasnya juga terasa panas. Meski begitu, ia mampu menahan rasa sakitnya. Keringat mengalir dari dahinya dan pakaiannya basah kuyup. Ia tampaknya tidak menyadari semua itu dan ia hanya duduk di sana dengan mata terpejam dan kaki disilangkan, tanpa bergerak. Waktu terus berjalan. Setiap helai pakaian Luli basah kuyup. Bahkan ada sedikit uap yang keluar dari tubuhnya. Dia tampak kesakitan dan otot-ototnya gemetar. Perlahan-lahan, ada cairan hitam yang keluar. Kulitnya menjadi kecoklatan dan dia berbau. Dia masih memejamkan mata dan duduk dengan kaki disilangkan. 2 jam, 12 jam, 26 jam. Akhirnya, Luli membuka matanya. Kelopak matanya tertutup kotoran hitam dan baunya sangat menyengat. Matanya tidak bersinar. Ia gemetar dan tampak seperti bisa pingsan kapan saja. Dia tidak punya tenaga untuk membersihkan diri. Dia berbaring di tanah, terengah-engah dan beristirahat. Metode rahasia itu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa semakin lama ia beristirahat, proses pembuatan roda takdir akan semakin tidak efektif. Oleh karena itu, Luli tidak boleh menunda-nunda. Hanya dalam waktu 1 jam, Luli membuka matanya dan duduk lagi dengan kaki disilangkan. Kali ini, ia mulai membuat roda takdir. Mengingat ia memiliki buah ular surga, selama ia berhasil membuat roda takdir, langkah ketiga pasti akan berhasil. Dia mengeluarkan material mistis satu persatu. Dengan tekad bulat, dia mengeluarkan belati dan memotong perutnya sendiri. Sepotong luka muncul di perutnya dengan darah mengucur keluar. Luli tersentak. Dia mengeluarkan beberapa bubuk dan ramuan yang telah disiapkannya dan mengoleskannya pada lukanya. Ming Yu dan Yu Huaxian tidak melakukannya dengan cara ini. Ini adalah metode rahasia dari keluarga Lu. Roda takdir yang dibuat dengan cara ini seharusnya lebih kokoh, beberapa kali lebih baik daripada yang dibuat secara biasa. Luli memilih untuk percaya pada metode rahasia yang disediakan oleh keluarga Lu. Roda takdir biasa bisa sekeras artefak Swan kelas surga, tetapi artefak Swan kelas surga sama sekali tidak kokoh. Little White bahkan bisa menggigitnya. Serangan kuat dari para prajurit alam abadi juga bisa menghancurkan roda takdir. Semua keluarga besar punya cara sendiri untuk membuat roda takdir lebih kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Roda takdir penting bagi para prajurit. Begitu roda takdir rusak, prajurit akan sangat lemah dan pingsan. Sangat mungkin terbunuh dalam keadaan seperti itu. Bab 370, Berkah atau Kutukan. Ramuan yang dioles pada luka di perutnya disebut daun surga. Sepotongnya bernilai 100 juta kristal Swan. Ini adalah harga di pasaran, tetapi keluarga Lu benar-benar menanamnya di ladang mereka sehingga mudah untuk mendapatkannya di keluarga Lu. Daun surga memiliki kekuatan vital yang sangat kuat. Jika dikonsumsi, kehidupan seseorang dapat diperpanjang hingga puluhan tahun. Ketika Luli mengoleskannya pada lukanya, lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, Luli mengambil beberapa pelet dengan warna yang berbeda-beda dan menelan beberapa herba secara langsung. Dia meninggalkan luka di perutnya dan peluru yang diambilnya sendiri.
Dia memobilisasi energi Suannya dan membuat peluru tersebut bergerak di sepanjang lintasan khusus. Di alam Suanwu, energi Suan berada dalam keadaan gas. Di alam Laut Roh, energi Suan berubah menjadi cair. Saat membuat roda takdir, energi Suan harus diubah menjadi padat agar kualitasnya meningkat lagi. Efek dari pelet dan ramuan yang dimakan Luli mulai bekerja yang membantu memadatkan energi Suannya dan membuatnya lebih padat. Ini akan memakan waktu. Prosesnya bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu gerakan. Terakhir kali si Bungkuk Tian membuat roda takdirnya, ia membutuhkan waktu 3 hari. Metode rahasia keluarga Lu bahkan lebih rumit sehingga Luli yakin akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Prosesnya mirip dengan alkimia. Tubuh Luli adalah tungku untuk pelet. Dia perlu terus-menerus meminum ramuan dan pelet dan membuat roda takdir sedikit demi sedikit. Setidaknya ada 30 jenis pil dan ramuan yang diletakkan di samping Luli. Ketika si Bungkuk Tian melakukannya, dia hanya memiliki lebih dari selusin jenis. Dari sini dapat diketahui bahwa roda takdir murid keluarga Lu lebih kuat daripada roda takdir biasa. Tentu saja, nyawa yang ditambahkan hampir sama. Perbedaan utamanya terletak pada kekokohan. Roda takdir merupakan metode yang praktis untuk serangan sebelum alam penguasa mulia. Ketika roda takdir cukup kuat dan keras, ia dapat menjadi lebih kuat dalam serangan dan akan lebih sulit dihancurkan. Kerajaan bangsawan membutuhkan 9 roda takdir. Jika roda takdir cukup kuat, manik kehidupan di masa depan akan lebih kuat. Ini adalah salah satu alasan mengapa keluarga besar begitu kuat. Pengikut keluarga besar lebih kuat daripada prajurit biasa di wilayah yang sama. Itulah sebabnya di dunia ini, begitu banyak prajurit ingin bergabung dengan keluarga besar atau pasukan, yang tidak hanya akan memberi prajurit lebih banyak sumber daya, tetapi juga keterampilan rahasia yang unik bagi keluarga besar. Waktu terus berjalan. Luli terus meminum lebih banyak ramuan dan pelet. Roda takdir kecil perlahan terbentuk di laut rohnya. 3 hari kemudian, Luli telah mengambil semua pelet dan material mistis. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah buah ular surga. Setelah 6 jam, dia akhirnya membuka matanya dan jatuh ke tanah. Luka di perutnya telah sembuh. Roda takdir kecil muncul di laut rohnya. Dia telah menyelesaikan langkah kedua. Luli kelelahan karena tidak beristirahat selama beberapa hari. Ia bahkan tidak bisa membuka matanya. Namun, ia tidak tertidur. Ia hanya beristirahat selama 1 jam sebelum ia bangun lagi dan mulai menaiki anak tangga terakhir. Integrasi. Untuk menyelaraskan roda takdir dengan tubuhnya dan menjadikannya bagian dari tubuhnya. Ini berarti terobosan yang sukses. Dia mengambil buah ular surga dan kemudian mengendalikan roda takdir kecil di laut rohnya agar berputar perlahan. Kekuatan vital dalam roda takdir dipancarkan ke tubuhnya untuk memperbaiki fungsi tubuhnya dan mencapai integrasi. Setelah 1 batang dupa terbakar, efek buah ular surga mulai terlihat. Semua energi dari buah ular surga mengalir ke roda takdirnya dan untaian energi tak berwujud dipancarkan dari roda takdirnya juga dan mengalir ke tubuhnya. Roda takdir kini menyatu dengan tubuhnya. Oke, akhirnya aku berhasil. Luli merasa lega. Dia menyingkirkan semuanya dan tidur di tanah. Berdengung. Setelah kurang dari 1 jam, sesuatu yang aneh terjadi. Tanda naga perak di punggungnya bersinar dan mulai bergerak-gerak hingga menghilang. Tanda itu hilang. Tidak ada tanda lagi di punggung Luli. Titik. Luli tidur seharian penuh. Ia membuka matanya dan merasa senang. Ia meregangkan tubuhnya dan perutnya mulai berbunyi. Dia tidak makan apapun kecuali air selama beberapa hari. Namun, dia tidak merasa lemah. Sebaliknya, dia merasa penuh semangat. Dia tampak lebih muda dan otot-ototnya tampak kuat. Roda takdir. Luli tiba-tiba teringat akan hal itu. Ia duduk dengan kaki disilangkan dan melakukan pemeriksaan internal. Ia menyeringai ketika memastikan ada roda takdir kecil yang berputar perlahan di laut ruhnya. Alam roda takdir. Akhirnya, ia dapat mengubah nasibnya. Ia telah melangkah di jalan untuk menjadi seorang prajurit yang kuat, dan ia telah memasuki dunia baru. Ini adalah alam yang diinginkan oleh para prajurit tua di keluarga Liu, tetapi tidak dapat dicapainya sepanjang hidup mereka. Saya akan mencobanya. Luli berdiri dengan gembira. Ruang di kamarnya terlalu sempit baginya untuk melepaskan roda takdirnya. Dia melangkah keluar. Lu Feixue tidak berada di halaman, tetapi dia tidak keberatan. Dia langsung berjalan keluar. Ada beberapa pembantu di halaman. Mereka terkejut melihat seorang pria berpakaian compang camping, berlumuran kotoran hitam dan sangat bau. Luli tidak mempedulikan mereka. Dia berteriak pelan, keluar, roda takdir. Berdengung gelombang. Dengan cahaya, roda takdir kecil muncul dan membesar dengan cepat. Akhirnya, berubah menjadi manusia besar dengan diameter sekitar 10 kaki. Roda takdir normal hanya memiliki diameter lebih dari 6 kaki. Roda takdir Luli jelas lebih besar dari roda takdir orang lain. Tetapi dia tidak merasa heran karena metode rahasia keluarga Lu berbeda dari metode lainnya. Hah, Luli tidak terkejut dengan ukurannya, tetapi alisnya berkerut. Dia terkejut. Roda takdir orang lain akan bersinar dalam 7 warna, tetapi miliknya bersinar dalam cahaya perak. Ini salah.
Luli berteriak setelah melihat beberapa kali, Yu Huashen, Ming Yu, keluar dan lihatlah. Dua orang pria terbang keluar dari dua kamar. Mata mereka berkedip setelah melihat roda takdir di halaman. Mereka berteriak, "Selamat, Tuan Muda." Luli tampak tidak senang. Dia menunjuk roda takdir dan berkata, "Lihatlah roda takdirku. Jika ada yang salah dengan roda takdir, maka Luli harus membongkarnya dan membuatnya lagi." Keluarga Lu memang kaya raya, tetapi vitalitas Luli akan terkuras habis yang dapat mengganggu kultivasinya di masa depan. Tentu saja, dia harus berhati-hati. Hah? Ming Yu dan Yu Huashen mengeluarkan suara terkejut setelah beberapa kali melirik. Kemudian mereka menggunakan kekuatan psikis mereka untuk memeriksa. Yu Huashen tampak terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengedipkan mata pada Luli. Luli meminta semua pelayan dan pembantu untuk pergi. Yu Huashen berjalan mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Tuan Muda, ada tanda naga perak di roda takdirmu." "Apa?" Luli tidak melihat puncak roda takdirnya. Ia melompat ke roda takdirnya dan mengamatinya beberapa kali. Biasanya, tidak ada apapun di roda takdir. Tidak ada apapun selain cakram 7 warna, tetapi ada naga perak yang jelas dan terang di roda takdir Luli, jenis yang sama dengan yang ada di punggungnya dan di kolam jiwanya. Tidak heran jika bersinar dalam warna perak. Luli kini mengerti. Ada naga perak di roda takdirnya yang membuatnya memancarkan cahaya perak, bukan cahaya 7 warna. Apakah ini berkah atau kutukan? Alis Luli berkerut erat. Dia merasa bahwa masalahnya cukup pelik. Ada tanda naga perak di punggungnya, di kolam jiwanya, dan sekarang di roda takdirnya juga. Bersambung.